Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas pinjaman online Akulaku. Jadi ada yang bertanya teman-teman ya, Bang, apa sih jika resiko ketika kita itu nekat telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Akulaku? Jadi teman-teman, simak konsekuensi yang akan saya bagikan gratis kepada teman-teman semuanya. Jangan di skip karena akan ada informasi penting yang sayang akan teman-teman lewatkan. Jadi selain di Uber oleh debt collector atau DC lapangan dari aplikasi pinjaman online Akulaku, selain itu teman-teman akan mendapatkan sejumlah risiko lainnya. Biasanya nih pengguna Akulaku yang tidak membayar tagihan itu khawatir terhadap penagihan DC lapangan atau debt collector. Tapi tahukah teman-teman ternyata konsekuensi tidak membayar tagihan di aplikasi Akulaku itu tidak hanya terhadap penagihan debt collector saja ya. Jadi ada sejumlah resiko lain yang harus teman-teman tanggung ketika teman-teman nekat tidak membayar tagihan ataupun gagal bayar di aplikasi pinjaman online Akulaku. Maka dari itu penting untuk memahami SOP penagihan Akulaku agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari teman-teman. Lantas, apa saja sih Bang konsekuensi jika kita telat atau nekat tidak membayar atau istilahnya gagal bayar lah di tagihan aplikasi Akulaku? Nah ini ya teman-teman, selain ancaman akan penagihan dari DC lapangan, nah berikut konsekuensi jika teman-teman tidak membayar tagihan di aplikasi Akulaku. Yang pertama teman-teman, kredit poin Akulaku teman-teman itu akan menurun drastis. Yang kedua, akun Akulaku teman-teman itu terancam diblokir karena tidak membayar atau telat bayar tagihan di aplikasi Akulaku. Selanjutnya nih, biasanya pinjaman online itu sebelum jatuh tempo akan menerima tagihan, baik itu melalui SMS, melalui telepon, dan melalui WA. Nah ini teman-teman yang paling penting, yaitu teman-teman akan diancam di blacklist di lembaga keuangan dan tercatat di daftar hitam layanan informasi keuangan Slik OJK atau biasa kita kenal dengan BI Checking teman-teman ya. Nah selanjutnya yang terakhir, debt collector itu tidak segan mendatangi rumah untuk melakukan penagihannya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman sejumlah konsekuensi yang harus teman-teman tanggung ketika teman-teman tidak membayar tagihan Akulaku ataupun telat melunasi tagihan di aplikasi pinjaman online Akulaku. Dan saran saya, jika teman-teman akan melakukan pinjaman online dimanapun itu, teman-teman maksimal dari pinjaman itu sebesar 30% dari pendapatan. Artinya jika teman-teman itu mendapatkan gaji sebesar 10 juta, maka teman-teman maksimal bisa meminjam di aplikasi pinjaman online itu sebesar 3 juta rupiah saja teman-teman. Itu untuk menghindari resiko-resiko gagal bayar atau telat bayar seperti yang saya sebutkan di awal video tadi. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Silakan jika teman-teman ada yang berkomentar, silakan komentar. Dan teman-teman ingat ya teman-teman, jangan gali lubang tutup lubang di aplikasi pinjaman online manapun. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.